warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nopal Azazi dari SMKS Pengaduhan. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak Sabikul Takin tentang reformasi birokrasi. Apa itu reformasi birokrasi, Pak? Baiklah, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan dan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Baik, yang kedua, Pak, kapan reformasi birokrasi dimulai, Pak? Reformasi birokrasi dimulai, program reformasi birokrasi yang sudah dimulai itu sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 hingga 2025. Jadi upaya tersebut membutuhkan Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintah sehingga menjadi living document. Ya. Baiklah, yang ketiga, Pak, apa itu tujuan dari reformasi birokrasi, Pak? Ya, tujuan dari reformasi birokrasi yaitu pada sasaran reformasi birokrasi tersebut yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan. Nah, yang keempat, apa dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi? Oke. Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi itu yang pertama adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yaitu Grand Design Reformasi 2010 hingga 2025. Yang kedua, Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Terus yang selanjutnya, Pak, sasaran apa? Adakah sasaran reformasi birokrasi, Pak? Ya, reformasi birokrasi mempunyai 3 sasaran. Yang pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel. Yang kedua, birokrasi yang kapabel. Dan yang ketiga, pelayanan publik yang prima. 3. Selanjutnya, Pak, dalam reformasi birokrasi ada beberapa area perubahan, Pak. Oke. Dalam reformasi birokrasi ada 8 area perubahan. Yang pertama, area manajemen perubahan. Yang kedua, area deregulasi kebijakan. Yang ketiga, area penataan organisasi. Yang keempat, area penataan tata laksana. Yang kelima, area penguatan sumber daya manusia dan aparatur. Yang keenam, area penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, area penguatan pengawasan. Dan yang kedelapan, area peningkatan kualitas pelayanan. 3. Terus, Pak, ini saya ada mendengar istilah quick win. Apa itu quick win dalam reformasi birokrasi? Ya, quick win itu dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Quick win dalam kerangka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, pemerintah daerah merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. 3. Pak, yang selanjutnya, apa peran agen perubahan dalam reformasi birokrasi? Peran agen perubahan dalam reformasi birokrasi sebagai penggerak perubahan pada lingkungan kerja sekaligus berperan sebagai teladan role model yang setiap individu organisasi lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi tersebut. 3. Baiklah, Pak, terima kasih atas sekilas informasi yang tentang reformasi birokrasi yang telah. Sekianlah wawancara saya tadi bersama Bapak Sabikul Takin. Saya Muhammad Nopal Azazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.